Bagi teman-teman guru non ASN ya yang berstatus guru honor sekolah dan lainnya ya, itu sangat dianjurkan juga untuk melakukan pengelolaan kinerja baik itu perencanaan dan seterusnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novia LPG. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola kinerja guru di fitur yang terintegrasi dengan PMM. Namun pada kesempatan kali ini mungkin kita akan fokuskan kepada tahap perencanaan oleh guru ya. Nah, perlu Bapak Ibu pahami sebelum kita masuk ke praktik intinya, bahwa dalam pengelolaan kinerja ini terdapat 3 tahapan yang akan kita lakukan. Tahapan yang pertama yaitu adalah perencanaan yang akan dilakukan oleh guru ya. Kemudian nanti ada tahap pelaksanaan juga di tahap kedua setelah diobservasi dan disahkan oleh kepala sekolah. Kemudian nanti di tahap terakhir, tahap ketiga, yaitu penilaian yang nantinya akan dilaksanakan oleh kepala sekolah. Mari kita lihat apa saja bentuk-bentuknya. Nah, di sini untuk tahap perencanaan, kemudian yang kedua tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Fokus kita pada kesempatan kali ini adalah di bagian perencanaan oleh guru ya. Nah, ini adalah satu hal yang juga penting, bahwa sasaran dari penggunaan pengelolaan kinerja ini yang terintegrasi dengan PMM, yang pertama adalah untuk guru ASN, baik itu P3K ataupun guru PNS ya. Dimulai bulan Januari ini, 2024, guru ASN ini hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM saja, tidak perlu mengisi lagi lewat aplikasi e-kinerja ya. Karena pengelolaan kinerja yang ada di PMM ini sudah terintegrasi dengan e-kinerja dari BKN. Nah, kemudian di sini nih yang harus teman-teman perhatikan, bagi teman-teman guru non ASN ya yang berstatus guru honor sekolah dan lainnya ya, itu sangat dianjurkan juga untuk melakukan pengelolaan kinerja baik itu perencanaan dan seterusnya ya, baik dari pelaksanaan hingga penilaian juga. Jadi guru non ASN ini nanti juga dianjurkan ya, artinya teman-teman yang berstatus sebagai guru honor itu tetap bisa melaksanakan pengelolaan kinerja. Silakan dibuka PMM-nya dan dilakukan sesuai dengan tahapannya ya, nanti kita akan praktekkan. Nah, kemudian untuk kepala sekolah ada 2 yang akan dilakukan nih selaku atasan. Nanti kepala sekolah akan berperan sebagai asesor atau coach bagi gurunya, juga nanti bagaimana kepala sekolah ini akan menjadi aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi di dalam perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh gurunya ya, gurunya di sekolah. Kemudian juga karena kepala sekolah ini juga berstatus sebagai pegawai, maka kepala sekolah juga harus mengisi SKP yang sama ya dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja ini melalui PMM. Baik, kita akan langsung praktekkan saja ya bagaimana cara melaksanakan pengelolaan kinerja mulai dari tahap awal hingga perencanaan. Yuk kita let's go. Oke, kita sudah masuk ke menu PMM ya, atau teman-teman Bapak Ibu semua bisa masuk ke halaman guru.kemdikbud.go.id, maka kita akan diarahkan ke halaman PMM melalui website ya, diusahakan melalui website, jangan menggunakan handphone atau aplikasi di Play Store untuk pengisian pengelolaan kinerja ini, karena khawatir ada yang terlewat ya karena kecilnya tulisan di situ. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu semua diharapkan bisa menggunakan laptopnya ataupun menggunakan Chromebooknya di sekolah melalui website guru.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah tampilan dari PMM kita ya.
di bagian menu pengembangan diri, Bapak Ibu bisa fokuskan di bagian pengelolaan kinerja. Silahkan diklik saja di bagian pengelolaan kinerja, maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah ya, tampilan di sini ada tulisan di sini 1 sampai 31 Januari, maka Bapak Ibu Dewan Guru baik yang ASN, P3K maupun PNS maupun guru non ASN harus sudah mulai merencanakan kinerjanya ya. Isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu, yaitu batas waktunya 31 Januari 2024 ini. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu semua? Yang pertama harus benar-benar kita lakukan adalah memulainya dulu. Silakan klik tombol mulai di sini untuk melihat data dari diri kita yang sesuai dengan Dapodik di sekolahnya ya. Kita klik mulai saja. Maka di sini akan tampil data diri Bapak Ibu semua ya. Kalau untuk yang guru non ASN tampilannya hanya 3 seperti ini. Tapi kalau untuk guru yang berstatus PNS tampilannya akan seperti ini. Nah, pastikan Bapak Ibu semua mengecek dulu datanya ya, sudah sesuai atau belum. Apabila ada data yang belum sesuai, Bapak Ibu silakan hubungi operator sekolahnya untuk melakukan pembaruan melalui data di Dapodik. Nah, karena memang data yang ada di pengelolaan kinerja ini bersumber dari data Dapodik dan tidak bisa edit di sini ya, harus edit di Dapodik, kemudian si operator sekolah tersebut nanti diminta untuk mensinkronisasikan Dapodiknya. Nah, di sini kalau datanya sudah sesuai ya, ketika datanya sudah sesuai, maka kita klik data sudah sesuai di bagian sebelah sini ya. Ini saya gunakan akun guru yang masih berstatus guru non ASN ya. Ini membuktikan bahwa memang guru non ASN pun harus mengisi perencanaan di pengelolaan kinerja guru melalui PMM ya. Kita klik data sudah sesuai saja. Nah, ini pastikan ya data sudah benar ya, karena ini nanti tidak bisa diedit ya. Kalau teman-teman masih belum yakin, silahkan cek ulang. Tapi kalau misalnya memang yakin dengan datanya sudah benar, maka kita pilih data sudah benar di sini. Pastikan sudah sesuai ya. Kita klik dan kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, untuk pengelolaan kinerja atau PK di PMM ini yang terintegrasi dengan PMM ini, kita akan melakukan perencanaan kinerja sesuai dengan semester. Jadi per semester gitu ya, tidak per tahun. Jadi nanti SKP-nya juga bakal per semester. Nah, ini sekarang kita akan melaksanakan mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2024 ya. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang ada 5 tahap Bapak Ibu semua yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah praktik pembelajarannya. Nah, kemudian nanti ada di bagian kedua tahap pengembangan kompetensi, dan kemudian ada tugas tambahan, dan selanjutnya adalah perilaku kerja, dan di bagian terakhir adalah rangkuman. 5 tahap ini tidak bisa kita selesaikan secara langsung ya, jadi harus kita selesaikan per tahap. Mulai dari tahap pertama yaitu di bagian praktik pembelajaran. Nah, di sini kita diminta untuk memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja guru tersebut, kita ya selaku guru tersebut. Jadi kita bicaranya di sini adalah personal diri satu orang guru tersebut. Di sini ada 8 ya, biasanya ada 8. Kita lihat kalau yang disembunyikannya ada 8 nih ya. Ada 8 indikator yang Bapak Ibu bisa pilih ya untuk dijadikan sebagai fokus dari peningkatan kinerja tersebut. Jadi jika ada pertanyaan, apakah boleh memilih 2 indikator, Pak? Untuk saat ini hanya disarankan 1 indikator saja per 1 guru ya, karena diminta untuk fokus untuk peningkatan kinerja kita. Nah, Bapak Ibu di sini di bagian kualitas, dimensi prioritasnya ini ternyata di sini yang difokuskan adalah tentang metode pembelajaran. Ini sesuai dengan rekomendasi yang ada di rapor pendidikan. Jadi ini
pengelolaan kinerja ini sudah diintegrasikan dengan rapor pendidikan ya. Sehingga di sini terbaca bahwa kualitas pembelajaranlah yang harus difokuskan oleh guru tersebut sesuai dengan rekomendasi dari rapor pendidikan. Yaitu 3 ini yang direkomendasikan. Usahakan yang memang direkomendasikan yang indikator yang kita pilih ya. Yang pertama aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran atau instruksi yang adaptif. Bagaimana bisa melihat dimensi prioritas ini sehingga kemudian direkomendasikan itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, setiap guru, setiap sekolahnya berbeda-beda sesuai dengan rapor pendidikannya. Mungkin saja nanti di sini tidak ada prioritas yang harus dipilih karena di rapor pendidikan Bapak Ibu tidak ada yang merah, itu artinya oranye ke atas semua, oranye, hijau ataupun biru. Artinya nanti di sini tidak ada dimensi prioritasnya ya yang direkomendasikan. Nah, kalau di bagian ini adalah metode pembelajarannya ternyata yang direkomendasikan. Kita bisa cek di sini Bapak Ibu ya, di rapor pendidikan satuan pendidik Anda ini. Kita lihat bahwa ternyata memang benar kualitas pembelajarannya lah yang harus banyak ditingkatkan. Kita lihat di sini bahwa di bagian manajemen kelas itu ternyata sudah cukup ya. Kemudian di bagian dukungan psikologis ini bahkan sudah baik gitu. Tapi di bagian metode pembelajaran, praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa itu masih merah, masih sangat kurang gitu ya. Jadi maka di sini kemudian pengelolaan kinerja ini melalui terintegrasi dengan rapor pendidikan ini menyarankan agar meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode pembelajarannya. Begitu ya, Bapak Ibu, jika nanti ada perbedaan di bagian sini, jangan khawatir ya, itu karena memang sudah disesuaikan bagi Bapak Ibu yang memiliki dimensi prioritas ataupun tidak disesuaikan dengan rapor pendidikannya. Oke, saya pilih yang di bagian aktivitas interaktif ya. Saya akan coba indikator fokusnya yang akan dipilih adalah bagian aktivitas interaktif. Nah, ketika kita sudah memilih ya, ketika kita sudah memilih baik aktivitas interaktif ataupun instruksi pembelajaran ataupun instruksi yang adaptif, maka tombol pengembangan kompetensi ini baru aktif ya Bapak Ibu ya. Silakan saya coba ini ya. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa di bagian kedua pengembangan kompetensinya baru aktif. Kita masuk ke tahap kedua yaitu ke pengembangan kompetensi. Silakan diklik saja, maka kita akan diarahkan ke bagian pengembangan kompetensi. Nah, di sini silakan Bapak Ibu lihat, pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Begitu ya. Nah, di sini ada poin khusus yang harus dibaca dan juga dipahami oleh Bapak Ibu bahwa memang berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 garis miring B1 B1 garis miring HK titik 03 garis miring 2023 yang dikeluarkan oleh Ibu Nunu Suryani selaku Dirjen ya GTK itu bahwa diharapkan minimal sekali satu orang guru itu per semester itu memiliki 32 poin. Itu minimal ya. Kemudian berdasarkan Perdirjen GTK ini juga maksimal dari satu orang guru itu 128 poin per semester. Apa itu poin yang akan dibahas di sini nanti kita akan bahas secara detail di bawah ya. Kemudian jika kurang mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih ekspektasi atasan Anda akan semakin lebih baik juga gitu. Jadi kalau poin kita ternyata kurang dari 32 nanti bisa Bapak Ibu diskusikan dengan kepala sekolahnya ya. Atau kalau kepala sekolah bisa diskusikan dengan pengawas sekolah. Nah, kemudian pilihlah atau pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Begitu Bapak Ibu. Di sini total poin saya masih 0 ya. Sedangkan berdasarkan Perdirjen ini minimal sekali 32. Bagaimana cara membuat rencana hasil kerja agar poinnya bisa 32 atau bahkan lebih? Nah, kita akan lihat di bagian bawah ini Bapak Ibu ya. Di sini ada tulisan rencana hasil kerja. Bapak Ibu bisa memilih rencana hasil kerja yang sudah disiapkan oleh aplikasi pengelolaan kinerja guru ini yang terintegrasi dengan PMM. Tentunya sangat mudah sekali.
Bapak Ibu cukup hanya mengklik ini saja, maka di sini akan keluar semua banyak sekali ya rekomendasi kerja yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalnya di poin nomor 1 yaitu meningkatkan atau meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, jika Bapak Ibu nanti menjadi seorang partisipan dalam kegiatan seminar ataupun webinar misalnya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 4 poin. Nah, saya coba klik ya. Saya klik, maka kita nanti akan selama 1 semester ini diharapkan nanti akan mengikuti atau rencana kerja kita akan mengikuti sebagai partisipan sebuah seminar gitu ya. Nih, seperti ini Bapak Ibu. Poinnya adalah 4. Nah, apa bukti dukung yang harus kita berikan ketika kita mengambil rencana hasil kerja ini? Jadi kita pastikan bahwa nantinya kita akan mendapatkan sertifikat ya. Bukti dukungnya adalah berupa sertifikat dengan catatan bahwa satu kegiatan setara dengan 4 poin. Artinya jika kegiatan itu dilaksanakan 1 hari itu sudah terbaca 4 poin ya. Karena nantinya akan ada yang harus lebih dari 1 hari. Bukti dukungnya adalah sertifikat Bapak Ibu ya. Bukti dukung ini adalah syarat khusus yang harus Bapak Ibu pahami terlebih dahulu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengikuti sebuah kegiatan, pastikan bahwa kegiatan tersebut nanti memiliki sertifikat sebagai bukti dukung kita yang akan kita upload bahwa kita benar-benar mengikuti kegiatan tersebut dan nanti akan kita laporkan dan ditinjau oleh kepala sekolah. Ini tenggat waktunya adalah per semester ya Bapak Ibu ya, dan target kuantitasnya 1 kegiatan. Sebenarnya kita bisa memilih 2 kegiatan misalnya begitu ya. Artinya kalau 1 kegiatan bernilai 4 poin, maka kalau 2 kegiatan kita sudah mendapatkan 8 poin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya bisa juga banyak poin di sini, misalnya 6 kegiatan misalnya, tapi saya sarankan untuk tidak memilih terlalu banyak ya, karena nantinya harapannya kita bisa berkembang melalui rencana hasil kerja ini. Ya paling tidak kita buat 2 kegiatan lah, atau cukup 1 kegiatan saja dalam per semester ini yang kita ikuti seminarnya ya. Kalaupun Bapak Ibu mau ikut seminar di luar itu tidak perlu harus dicantumkan nanti, begitu ya. Kemudian bagaimana ketika poin kita baru 4, sementara poinnya harus 32, berarti masih kurang 28 poin nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir, akan lebih baik jika Bapak Ibu memiliki banyak RHK gitu ya, banyak rencana hasil kerja. Caranya cukup tinggal tambah saja di sini. Klik tambah di sini, maka kita bisa membuat rencana hasil kerja kedua kita. Caranya sama Bapak Ibu ya, tinggal diklik saja, kemudian Bapak Ibu bisa baca di sini. Misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar, misalnya berarti poinnya 4. Silakan Bapak Ibu klik. Bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya adalah sertifikat gitu ya. Jadi harus ada sertifikatnya nanti. Dan di sini perhatikan, ada catatannya. 1 kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam, baru setara 4 poin. Kalau kegiatannya ini hanya 1 jam, ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti dukung ya Bapak Ibu ya. Dan di sini status kita adalah sebagai peserta, maka kita akan mendapatkan 4 poin. Begini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita coba tambahkan lagi RHK kita yang ketiga. Di RHK yang ketiga ini kita coba pilih, misalnya di sini ada banyak jenisnya ya Bapak Ibu ya, silakan dipilih yang sesuai dengan rencana hasil kerja Bapak Ibu. Di sini misalnya ada yang bagian 128 poin nih, sudah penuh ya. 1 kegiatan saja sudah penuh 128 poin. Apakah poin ini, apakah kegiatan yang bisa membuat kita mendapat 128 poin ini? Ternyata ini adalah kegiatan yang dimana meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta ya. Peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau jangka menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan.
Contohnya adalah jika Bapak Ibu sedang mengikuti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial untuk kepala sekolah, itu langsung bernilai 128 poin ya, karena memang lama 6 bulan ya untuk CGP ya, PGP pendidikan guru penggerak. Jadi ketika Bapak Ibu memilih satu kegiatan yang berupa PGP pendidikan guru penggerak itu akan langsung bernilai 1 poin ya, 1 poin. Tapi harus diperhatikan bahwa nanti selesainya dalam tenggat 1 semester ini ya. Artinya bukti dukungnya pun harus ada. Kalau Bapak Ibu baru daftar guru penggerak dan dirasa tidak sampai 1 semester, artinya sertifikatnya nanti keluarnya tidak di semester ini, itu sangat apa ya, sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Jangan dipilih ya Bapak Ibu ya, karena takutnya nanti di akhir semester ini sertifikatnya belum keluar. Jadi rencana hasil kerja Bapak Ibu nanti tidak terrealisasi nanti ya, begitu ya. Nah, kalau sudah memilih seperti ini bagaimana Pak? Saya sudah pilih tiga rencana kerja, tapi untuk rencana kerja ketiga ini mau saya ganti gitu ya. Bapak Ibu bisa pilih langsung ganti saja di sini, atau bahkan Bapak Ibu bisa hapus ya, bisa hapus sehingga tinggal 2 RKH lagi. Nah, kalau ternyata, oh ternyata saya pengen lagi lah masukin, misal tinggal ditambahkan, kemudian Bapak Ibu pilih lagi gitu ya. Ini jangan takut untuk mengisi ya. Kalaupun misalnya Bapak Ibu ingin memilih lagi, tinggal dipilih lagi begitu ya. Kemudian begini, ketika kita sudah memilih kegiatan ini atau RHK yang sesuai direkomendasikan ini, maka kita tidak perlu lagi ketika kita tambahkan ya, ternyata di sini sudah sangat bagus sekali ya aplikasi ini, maka tidak ada lagi di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak akan melakukan pengulangan kegiatan gitu ya. Karena jika kita sudah memilih kegiatan tersebut, maka kegiatannya juga akan hilang dari daftar yang kita pilih gitu ya, dari daftar yang kita pilih. Contohnya yang di bagian atas ini. Kita tadi sudah memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan ya kegiatan seminar. Maka ini sudah tidak keluar lagi tadi ya, tidak keluar lagi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melaksanakan kegiatan ini berjumlah 2 kegiatan, kuantitasnya adalah 2 kegiatan, maka tinggal bisa memilih di bagian sini sebenarnya. Misalnya ingin nanti mengikuti 2 kali seminar dalam 1 semester ini. Silakan saja dipilih 2 kegiatan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Untuk bagian ini saya hapus deh ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa hapus, hapus, masukkan. Kita coba lihat lagi karena poin saya masih baru 12 ya, kurang 20 poin. Saya akan pilih yang lain. Misalnya di sini misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata, penelaah cerita praktik misalnya di PMM mungkin ya. Kemudian penyusun kumpulan konten ini bernilai 6. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menjadi narasumber berbagi praktik baik itu nanti akan dapat 8 poin. Kemudian apalagi ya kira-kira ya. Di sini kalau Bapak Ibu sebagai peserta kegiatan pelatihan dalam bidang kebudayaan, riset dan teknologi juga dapat 8. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga ini perlu nih. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Ini kalau Bapak Ibu mengerjakan topik di PMM, satu topik itu akan bernilai 8 poin ya. Bukti dukungnya adalah Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat topiknya ya, yaitu satu pelatihan beserta aksi nyatanya akan setara dengan 8 poin. Satu topik itu bernilai 8 poin ya. Artinya kalau kita dalam per semester ini menyelesaikan 2 topik, berarti kita sudah bisa mendapatkan 16 poin. Syaratnya ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat dari topik PMM tersebut. Artinya kalau sudah mendapatkan sertifikat kan aksi nyatanya juga sudah selesai begitu. Di sini saya sudah mendapat 28 poin ya, kurang 4 poin lagi Bapak Ibu. Saya sudah punya 3 RHK ternyata. Saya akan coba tambahkan kembali RHK yang terakhir lah mungkin ya. Ini hanya karena hanya akan mencontohkan.
Jadi kalau Bapak Ibu belum sampai 32 ya, saya coba hapus dulu ini. Kalau belum sampai 32 poin, maka tombol tugas tambahan ini belum akan muncul ya. Jadi perhatikan harus minimal sekali 32 poin. Jadi sudah canggih sekali nih aplikasinya. Sudah. Jadi kalau kita belum sampai 30 poin, 32 itu belum bisa maju ke tahapan selanjutnya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu apa nih ya? Sebagai ini pengajar praktik misalnya ya. Bapak Ibu sebagai pengajar praktik atau sebagai mentor GMT misalnya begitu ya. Ini nilainya lumayan nih 12 poin nih. Tapi ini sebagai coach, mentor, fasilitator atau sebagai pengajar praktik ya. Ini poinnya adalah 12. Bukti dukungnya adalah berupa sertifikat juga ya. Nah, ini 12 poin, saya lihat di poin saya sudah sampai 40 ya. Kalau sudah sampai 40 berarti saya bisa ke tugas selanjutnya yaitu tugas tambahan. Saya maju deh ke tugas tambahan ya. Ini saya ke tahap ketiga nih, tugas tambahan. Nah, sebenarnya tugas tambahan ini opsional ya Bapak Ibu ya. Jadi namanya opsional itu bisa diisi, bisa tidak. Artinya kalau Bapak Ibu mau langsung ke perilaku kerja itu bisa sebenarnya. Tapi sayang juga ya kalau Bapak Ibu punya SK yang diterbitkan oleh kepala sekolah maka perlu dimasukkan ya agar terlihat tidak nganggur gitu. Selain kita ngajar, kita juga punya kegiatan lain ataupun tugas tambahan tuh. Misalnya sebagai wali kelas, sebagai bendahara bos bahkan itu ya. Nanti kita lihat. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan jika di sini instruksinya hanya untuk SMP, SMA dan SMK, artinya ini untuk guru SD itu tidak boleh dipilih ya karena ini hanya untuk SMP, SMA dan SMK yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Jadi kalau untuk SD itu tidak berlaku ya kepala sekolah ya. SD atau TK itu tidak berlaku RHK-nya. Hanya untuk SMP, SMA maupun SMK. Bapak Ibu yang sebagai wakil kepala sekolah. Silahkan dipilih saja kalau Bapak Ibu sebagai guru. Kebetulan ini adalah guru SMK jadi bisa dipilih sebenarnya kalau kita sebagai wakil kepala sekolah. Apa sih bukti dukung yang harus kita cantumkan nanti untuk menyatakan bahwa kita melaksanakan rencana hasil kerja ini, yaitu adalah laporan ya, laporan bahwa kita telah melaksanakan tugas sebagai wakil kepala sekolah tersebut disertai dengan SK ya, SK atau surat tugas dari kepala sekolah. Itu harus kita upload nanti ya sebagai bukti dukung. Nah, ini nggak ada poinnya ya di sini Bapak Ibu ya. Misal seperti itu. Kemudian misalnya saya akan tambahkan RHK yang lain. Ini sama seperti di bagian pengembangan kompetensi tadi ya. Kita bisa tambahkan RHK lain sebagai tugas tambahan nih. Coba kita lihat. Nah, kalau bahasanya adalah semua jenjang, artinya guru SD ataupun TK juga bisa mengisi ini ya. PAUD misalnya, itu artinya semua jenjang bisa. Contohnya di sini adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan sebagai kepala perpustakaan nih. Kalau Bapak Ibu ditugaskan sebagai kepala perpustakaan, memiliki SK gitu ya dari kepala sekolah itu silakan dipilih saja. Kemudian ada juga sebagai teaching factory, banyak ya di sini silakan Bapak Ibu pilih. Nih, hanya untuk SMP, SMA dan SMK tapi ya. Jika Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina OSIS ya, pembina OSIS tuh bisa dipilih tuh sebagai pembina OSIS. Apa sih kalau jadi pembina OSIS tagihannya atau bukti dukung yang harus kita cantumkan nanti sama ya, yaitu laporan beserta SK-nya. Nah, ini sudah jadi kepala sekolah, sudah jadi pembina OSIS, misalnya tambah lagi nih, kita tambah lagi ya. Ini kadang kan ada yang seperti itu. Nah, ini seperti ini. Meningkatnya kinerja satuan sebagai tim pencegah dan penanganan kekerasan tuh yang lagi hits ya kemarin TPPK. Itu kan ada ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam tim TPPK, silahkan masukkan aja. Yang penting ada SK-nya. Silahkan dipilih. Atau kalau Bapak Ibu sebagai operator Dapodik ya, pengelola Dapodik itu juga kalau ada SK-nya silahkan dicantumkan. Atau yang terakhir nih, sudah mulai diakui nih, bendahara sekolah atau bendahara BOS itu
sudah mulai dicantumkan sebagai tugas tambahan yang diakui ini di RHK PMM ya. Silakan jika Bapak Ibu punya SK-nya dan memang tugas tambahannya silakan dipilih ya. Kalau tidak ada ya silakan dihapus saja, nggak apa-apa. Jadi di sini saya coba masukkan 2 RHK tentang tugas tambahan ya. Kembali ke sini bahwa tugas tambahan ini opsional, tapi memang kalau memang Bapak Ibu ditugaskan dan memang punya SK, silakan dicantumkan ya, lumayan seperti itu. Kalau sudah kita ke tahap keempat yaitu perilaku kerja. Kita ke perilaku kerja. Di sini perilaku kerja ada indikator dan perwujudan perilakunya. Ada 7 aspek ya yang harus kita lihat bahwa memang kita sebagai guru itu harus berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita isi satu-satu ya, karena kalau belum diisi kita tidak bisa masuk ke rangkuman. Bagaimana mengisinya, Pak? Gampang sekali. Yang pertama, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini ya tentang aspek berorientasi pelayanan ini. Bapak Ibu tidak usah ngarang-ngarang ya. Bapak Ibu tidak usah mengarang karena di sini sudah disediakan. Tinggal diklik saja. Misalnya indikator dari berorientasi pelayanannya itu adalah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Misalnya begitu ya. Atau bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, dan selanjutnya lain ya. Misal saya pilih yang nomor 2. Kalau kita sudah memilih indikator perilaku, maka secara otomatis perwujudan dari perilakunya itu juga akan kita bisa pilih. Kita cukup memilih saja. Kalau indikatornya adalah bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua, maka untuk mewujudkan perilaku tersebut kita akan ngapain gitu ya. Misalnya menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap yang ramah, kemudian mengomunikasikan informasi yang aktual dan akurat. Ini pilih salah satu saja ya, Bapak Ibu ya. Pilih salah satu, kebetulan di sini pilihannya adalah 4, saya coba pilih yang ini. Nah, ini sudah selesai. Untuk bagian berorientasi pelayanan ini sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke bagian akuntabel. Apa perilaku yang menunjukkan akuntabel? Kita pilih. Nah, misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin. Kita pilih ini. Apa sih perwujudan perilakunya jika kita ingin melaksanakan tugas dengan jujur gitu ya? Kita bisa pilih berarti pilihan perwujudan perilakunya adalah memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Misalnya begitu ya. Tapi gini Bapak Ibu ya, kalau di sini kan di indikator perilakunya ada 3 nih. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya demi keuntungan pribadi. Jadi ini sudah terintegrasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pilih yang melaksanakan tugas dengan jujur, ya melaksanakan tugas dengan jujur, maka perwujudan perilakunya udah ada 4 ya. Tapi kalau Bapak Ibu pilih yang bagian tidak menyalahgunakan kewenangan, kita lihat ya, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya demi keuntungan pribadi, maka perwujudan perilakunya juga akan berbeda nih. Hanya 2. Yang pertama, menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi atau mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Jadi memang ini sudah enak sekali, sudah dipermudah sekali oleh Pusdatin Kemendikbud ya, bahwa ketika kita memilih memanfaatkan sumber daya, ini pilihannya ada memanfaatkan fasilitas pembelajaran begitu ya. Atau kalau tadi kita pilih melaksanakan tugas dengan jujur, pilihannya juga bisa sesuai dengan yang ada di sini. Jadi sudah enak sekali Bapak Ibu, tidak perlu ngarang-ngarang, di sini sudah ada ya. Kemudian di bagian kompeten, saya ingin melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik misalnya. Apa perwujudan perilakunya? Mendukung rencana kerja misalnya. Kemudian di bagian aspek harmonis, kita ingin menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Perwujudan perilakunya apa? Menghormati gagasan yang disampaikan oleh orang itu misalnya ya. Nah, di bagian aspek loyal nih misalnya. Indikator perilakunya apa? Menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Jadi tidak menggibah. Seperti itu. Apa perwujudan perilakunya?
misalnya bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Jadi ceritain yang baik-baiknya aja gitu maksudnya. Dan di aspek adaptif itu kita bisa pilih bagian misalnya terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Bagaimana perwujudan perilakunya? Yaitu membuat inovasi mendukung tujuan satuan pendidikan. Misal gitu ya. Silakan Bapak Ibu nanti pilih-pilih ya sesuai dengan perilaku aspek yang bisa yang ingin Bapak Ibu lakukan selama 6 semester ini. Yang terakhir adalah aspek kolaboratif, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik. Apa perwujudan perilakunya? Yaitu mengajukan ini aja deh, bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, masyarakat, atau DUDI, dunia kerja industri gitu ya, dalam menyelesaikan tugas. Oke, karena 7 aspeknya sudah saya isi semua, ya pastikan diisi dengan benar ya, tidak asal isi gitu, karena memang ini yang akan kita lakukan dalam waktu 6 bulan ini. Gitu. Kita balik ke rangkuman nih Bapak Ibu, proses yang terakhir yaitu rangkuman. Kita lihat ke rangkuman, maka di sini akan dirangkum RHK yang Bapak Ibu lakukan tadi apa gitu ya. Bukti dukungnya itu apa, di sini dicantumkan semua. Dibaca-baca dulu, dipastikan bahwa ini semua sudah benar, baik itu tugas tambahannya sudah benar apa belum, kemudian perilaku kerjanya itu sudah tepat apa belum, yang benar-benar memang akan Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu merasa ini belum selesai, yang Bapak Ibu belum selesai, silakan diubah. Atau tidak perlu disimpan, nanti dia otomatis tersimpan ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus tekan-tekan Ctrl S, ini otomatis tersimpan. Seperti itu ya. Nah, kalau dirasa sudah benar melalui rangkuman ini, Bapak Ibu tinggal lanjut ajukan untuk nanti dilihat oleh kepala sekolah. Tapi mohon perhatikan, ketika Bapak Ibu sudah mengklik lanjut ajukan ini, sudah diproses ke kepala sekolah, ini Bapak Ibu tidak bisa merubah lagi ya. Tidak bisa diubah lagi, kecuali nanti memang kepala sekolahnya menyarankan agar kita tidak melakukan rencana kerja ini. Bisa saja nanti ketika kita mengajukan ini, si kepala sekolah menyarankan kita agar tidak melakukan kegiatan ini dan mengubahnya dengan kegiatan lain. Atau target kuantitasnya ditambahkan nih sama kepala sekolahnya. Itu nanti ada di tahapan selanjutnya ya. Ini di bagian tahapan perencanaan kita sudah selesai. Kita sudah melaksanakan 5 tahapan. Yang pertama adalah praktik pembelajarannya, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Kalau Bapak Ibu merasa sudah selesai, silakan klik lanjut ajukan saja. Nah, itu Bapak Ibu prosesnya sudah selesai. Kalau memang mau diubah silakan diubah ya, masih bisa diubah Bapak Ibu dari tahapan pertama itu ya. Bisa diubah lagi, tapi kalau diubah nanti ngulang lagi biasanya. Kita lihat di pengembangan ini tadi sudah, kalau memang masih ada yang dirasa kurang tepat, mau diganti, mau dihapus juga silakan. Tugas tambahannya juga sama ya, mau dihapus, ternyata wakil kepala sekolahnya nggak jadi karena bukan wakil kepala sekolah, salah klik misalnya setelah dibaca di rangkuman, bisa dihapus aja Bapak Ibu ya. Perilaku kerjanya kalau kira-kira kurang tepat nih setelah lihat-lihat punya teman atau kita introspeksi diri sudah dilihat kok kurang tepat, silakan diubah sebelum kita lanjut ajukan ke kepala sekolah. Nah, begitulah Bapak Ibu bagaimana cara melakukan cara melakukan perencanaan kinerja ya, bukan pelaksanaan. Karena tahapan keduanya setelah perencanaan nanti baru pelaksanaan, dan tahapan ketiga adalah penilaian. Ini adalah tahapan perencanaan kinerja yang Bapak Ibu harus lakukan, limitnya sampai tanggal 31 Januari 2024. Jadi sebelum tanggal itu silakan Bapak Ibu sudah ajukan ke kepala sekolahnya, sehingga nanti rencana hasil kerja Bapak Ibu semua, baik guru ASN P3K, PNS maupun guru non ASN, akan bisa diobservasi kelas oleh kepala sekolah dan bisa dilihat ya rencana hasil kerjanya nanti akan seperti apa, dan nanti bisa didiskusikan ulang kepada kepala sekolah ya, dengan kepala sekolah. Itulah Bapak Ibu teman-teman semua bagaimana cara merencanakan kinerja yang terintegrasi dengan PMM. Sangat mudah bukan? Silakan Bapak Ibu nanti tonton ulang jika ada hal-hal yang
nanti kurang berkenan, dan jika Bapak Ibu ingin melihat per Dirjen 7607-nya, nanti akan saya cantumkan di menu deskripsi. Bapak Ibu bisa melihat secara detail di sana, baik semua aturan yang memang sudah dikeluarkan oleh Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani. Demikianlah tutorial kali ini. Kita akan ketemu lagi di tutorial-tutorial yang lain. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.